Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di podcast Renungan Harian Mutiara hari ini, yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan kali ini masih akan bertemakan hari perayaan Natal, yakni makna kelahiran Kristus bagian yang ketiga, Yesus Sang Anak Manusia. Nas firman Tuhan terambil dari Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Sama seperti manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu kekristenan di Indonesia pernah diserang dengan ejekan, kalau Tuhan itu beranak, siapa yang jadi bidannya? Kalau saya ditanya secara pribadi, saya tidak akan tersinggung, saudaraku, dengan ujaran kebencian yang seperti itu. Kita sudah sepatutnya mengampuni juga, karena ia tidak mengerti apa yang ia ucapkan. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, tentu kita memahami. Dan memang faktanya, Yesus betul-betul lahir layaknya seorang anak manusia. Tidakkah saudara bertanya-tanya, mengapa Yesus harus melalui proses yang sama? Sebagaimana manusia lahir, tumbuh besar di dunia ini. Kenapa Mesias itu tidak sekonyong-konyong datang aja, turun dari sorga, di dalam kemuliaannya langsung dewasa seperti itu? Karena semua itu berkenaan dengan bagaimana Tuhan sendiri memberikan perintah dan hukum-hukumnya di dalam Taurat. Dan kesemuanya itu harus berjalan sesuai dengan aturannya. Tidak boleh nantinya itu bertentangan. Yesaya 43 ayat yang ke-11 berkata, Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Juru selamat yang dimaksud di sini adalah Sang Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan. Orang-orang di sepanjang perjanjian lama, baik para imam dan nabi-nabi, mereka tidak mengerti seperti apa Mesias yang akan datang nanti. Bahkan ahli-ahli Taurat yang ada pada zaman Yesus, mereka begitu mencintai kitab suci, mereka meneliti begitu detail seperti apakah gambaran mengenai Mesias yang akan datang. Mereka tetap tidak bisa memahami akan rancangan Tuhan. Mereka berpikir bahwa Mesias itu nantinya akan datang dengan penuh kemegahan, kebesaran, kemuliaan. Mereka membayangkan bahwa Mesias itu adalah seorang raja yang besar, yang agung, yang akan menjadi pembebas bagi orang Israel. Dan ketika yang datang ialah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia, Yesus Kristus. Mereka tidak bisa menerima itu. Karena Yesus hadir di tengah-tengah mereka sebagai seorang manusia biasa, anak tukang kayu. Tetapi Yesus memang harus lahir menjadi manusia seutuhnya. Karena itu yang dinubuatkan oleh kitab suci kita. Sehingga wajar apabila Yesus lahir dikandung 9 bulan di dalam rahim seorang Dara Maria. Entah siapa yang menjadi bidannya. Saya pernah sedikit membaca tulisan-tulisan sejarah yang berkata bahwa yang menjadi bidannya adalah saudara dari Maria itu sendiri. Tetapi karena kitab suci saya tidak mencatat, saya tidak berani mengkonfirmasi hal ini. Yang pasti ada bidannya. Dan Yesus harus dilahirkan semanusiawi mungkin. Setelah lahir pun Yesus tidak langsung tumbuh layaknya film-film fiksi. Ada orang yang baru lahir kemarin, tahu-tahu dalam beberapa hari dia sudah jadi dewasa. Enggak seperti itu juga. Yesus harus menjalani tahun-tahun di mana ia tumbuh menjadi seorang anak, remaja, pemuda, sampai usianya 30 tahun. Dan itu adalah masa ketika ia siap untuk menunaikan karya penebusan yang dipercayakan di dalam kehidupannya sebagai seorang anak manusia. Yesus baru mulai tampil pada umur 30 tahun itu karena dari perspektif orang Yahudi, menurut budaya Yahudi, seorang laki-laki itu baru boleh mengajar di depan umum pada usia 30 tahun. Jadi sebelum umur 30 tahun, Yesus juga melalui apa yang dilakukan oleh remaja dan pemuda Yahudi pada umumnya. Yesus sendiri dipanggil Rabi, yang artinya guru. Dan seseorang tidak sembarangan dipanggil Rabi, kecuali dia sudah memiliki latar belakang pendidikan agama dan teologi dalam sistem keagamaan Yahudi. Kemudian jawaban yang kedua, kenapa Yesus memulai pelayanannya di usia 30 tahun? Karena bagi orang Yahudi, seorang imam besar baru boleh memulai jabatannya ketika ia berusia 30 tahun. Yesus menggenapi
bahwa ia menjadi imam besar perjanjian baru yang mendamaikan manusia dengan Allah melalui dirinya sebagai seorang perantara. Dan seorang imam besar yang ideal, yang sejati itu ialah seperti yang dikatakan di dalam Ibrani pasal yang kedua, ayat 17 dan 18 yang berkata, "Itulah sebabnya, maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya," artinya manusia, "supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai." Saudara garis bawahi hal yang menarik ini, bahwa Yesus adalah seorang imam besar. Ia adalah seorang manusia yang tahu bagaimana rasanya dicobai dan melalui pencobaan-pencobaan yang berat. Itu sebabnya kenapa Yesus mengatakan dirinya adalah seorang anak manusia. Saudara boleh search kata anak manusia, maka saudara akan mendapati begitu banyak ucapan Yesus mengenai dirinya, bahwa ia adalah anak manusia. Ia betul-betul manusia. Ia merasakan kelemahan kita, ia merasakan penderitaan kita, sehingga ia boleh menjadi imam besar yang paling benar dan sejati untuk mendamaikan dosa setiap umat manusia. Imam besar di dalam perjanjian lama itu datang masuk ke dalam ruang Maha Kudus dengan membawa darah anak domba untuk ia percikkan di atas tabut perjanjian. Setahun sekali seorang imam besar akan membawa darah itu untuk pendamaian seluruh umat Israel. Pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, ia menjadi imam besar kita yang datang ke tempat kudus dengan membawa darahnya sendiri sebagai pendamaian, sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus dan mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara akan didamaikan, diselamatkan. Inilah saudaraku makna sejati daripada hari kelahiran Kristus. Mengapa ia betul-betul dilahirkan sebagai seorang anak manusia? Ia melalui proses pertumbuhan seorang anak manusia. Karena kesemuanya itu untuk menunjukkan kepada kita bahwa inilah imam besar yang sejati, yang layak untuk menjadi pengantara antara manusia dan Allah. Ialah Sang Mesias, Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih di kesempatan hari ini, karena Engkau sudah berbicara dan menunjukkan kepada kami betapa luar biasa, betapa besarnya Engkau Tuhan. Dan di dalam kebesaran kasih dan kebaikan-Mu, Engkau menyatakan keselamatan-Mu dengan berinkarnasi menjadi seorang anak manusia. Engkau merasakan apa yang kami rasakan, sehingga ketika kami berkeluh kesah di dalam doa-doa kami, Engkau mengerti Tuhan yang menjadi pergumulan hidup kami. Dan Engkau pun bersyafaat bersama-sama dengan kami. Di dalam setiap doa-doa kami yang tidak sanggup kami ucapkan, Roh Kudus akan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami percaya perayaan Natal kami akan semakin lengkap oleh karena Tuhan memberikan kami pemahaman yang menyegarkan hati dan pikiran kami. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman yang kami percaya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Selamat merayakan Natal, kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.